Bu, selamat siang. Ya, Bagaimana kabarnya Bu? alhamdulillah sehat. Terima kasih udah datang ke acara kali ini Bu dengan tema Ya, rehabilitasi narkoba eh, susah atau mudah. Nah kali ini pembicaranya adalah Ibu Fitri Yanti dari BNNP Sumut ya Bu ya. ya benar. Mm-mm. Ya, boleh perkenalan diri dulu Bu sebelumnya. Baik, saya Fitri Yanti. Eh, saya lahirnya di Medan 2 Oktober 78. Alamat rumah saya di Jalan Panglima Denai nomor 80A Medan. Eh, Kemudian saya tamatan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Komunikasi di USU. Kemudian lanjut ke program Pascasarjana di YIN Sumatera Utara, mengambil program studi komunikasi Islam. Nah, saya sehari-hari juga sebagai seorang dosen di Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selain itu juga saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan Medan. Nah, kalau di BNNP saya salah seorang staf di bidang rehabilitasi dan juga konselor adiksi di Klinik Pratama BNNP Provinsi Sumatera Utara. Itu mungkin ya, Karis, perkenalannya. Ya Bu, terima kasih atas perkenalannya Bu. Ya. Boleh cerita nggak Bu tentang pengalaman Ibu menjadi konselor di BNNP Sumut Bu? Eh, ya, jadi memang kalau pengalaman sebagai konselor itu sudah cukup lama ya. Tentunya sebagai seorang konselor banyak menangani klien-klien yang bermasalah dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, khususnya kalau di klinik pertama BNNP Sumatera Utara, memang kita menangani klien yang rawat jalan. Nah, jadi bukan rawat inap. Jadi kalau dibilang rehabilitasi rawat jalan, tentunya yang kita tangani memang tingkat penggunaannya itu ringan sampai sedang. Nah, kalau misalnya klien kita sudah pada tingkat kecanduan yang berat, kami akan merujuk ke eh, rehabilitasi yang rawat inap, baik itu punya BNN maupun punya komponen masyarakat. Nah, kalau pengalaman tentunya banyak ya menangani permasalahan narkoba. Tentunya eh, berhubungan dengan para penyalahguna narkoba ini ada suka dukanya ya ketika kita berhasil membawa mereka atau memulihkan mereka. Saya tidak bilang sembuh karena memang tidak ada kata sembuh kalau mereka yang sudah menjadi pecandu narkoba, tapi ketika mereka pulih itu merupakan kebahagiaan bagi kita. Nah, kalau di klinik pertama karena dia memang rawat jalan, jadi banyak klien kita itu yang kadang di pertengahan jalan gitu ya. Saya kita kan 8 kali pertemuan itu untuk konseling, di sesi konseling nanti sesi konseling kelima dan seterusnya itu kadang-kadang sudah mulai tidak datang. Nah, akhirnya kita harus menghubungi mereka dengan berbagai cara supaya mereka juga mau tetap ikut konseling ya, ikut rawat jalan supaya mereka juga menyelesaikan program rawat jalan agar mereka bisa pulih dan produktif, intinya seperti itu. Nah, ada klien yang memang kooperatif, ada klien saya yang memang sama sekali nggak peduli gitu kan, yang dia pikir ya udah sehatnya kan bukan untuk saya atau pulihnya bukan untuk saya, ini rehab ini keinginan orang tua saya, keinginan orang lain bukan dari diri. Akhirnya ini yang bisa balik lagi, relapse lagi. Nah, jadi ya bermacam-macam ya klien. Ada yang dari keluarga baik-baik, ada dari keluarga yang broken home. Nah, ada yang mahasiswa, ada yang pekerja, ada yang tidak bekerja. Nah, ini yang biasanya kita layani di klinik Pratama BNNP Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana Bu mengalami ini Bu? Apakah mereka mengalami depresi atau bagaimana ketika mereka memakai narkoba Bu? Boleh cerita sedikit nggak Bu tentang orang-orang yang telah ikut konseling sama Ibu? Nah, kalau untuk di kita memang tingkat depresinya itu masih rendah ya karena dia program rawat jalan. Tapi ketika kita memang saya pernah menangani ya klien yang memang depresi. Nah, tingkat depresinya itu diakibatkan karena eh, kuliah ya. Nah, ini kuliah nih, dia udah semester akhir mau nyusun skripsi, cuma mengalami hambatan mungkin karena
apa ya, sulitnya bertemu dengan dosen, terus dia juga anak perantauan, tidak ada support dari orang tua. Nah, kemudian juga banyak hal yang membuat dia tidak dapat menyelesaikan skripsinya, akhirnya depresi, nggak tahu ngapain, eh, ujung-ujungnya dia ditawarin narkoba supaya lebih rileks sama temennya. Nah, ternyata ini makan membuat dia lebih parah lagi. Nah, akhirnya karena dia selalu sudah mulai halusinasi gitu kan, kemudian sedih berkepanjangan, emosinya tidak stabil, akhirnya kita rujuk untuk ke psikiater ya, dokter psikiater berjiwa supaya dipulihkan dulu, baru bisa kita melakukan konseling lagi bagi si klien kita tersebut. Jadi kalau masa depresi itu macam-macam ya, ada yang dari keluarga, ada yang dari lahan di kampus. Nah, ada juga yang karena putus cinta. Nah, kebetulan saya waktu itu kena permasalahan di kampus. Nah, jadi kalau sudah pada tingkat depresi yang berat, kita akan merujuk ke dokter psikiater. Jadi konselor tidak ranahnya lagi ketika dia memang sudah sampai tahap depresi yang tinggi ya, depresi yang tinggi. Seperti itu. Kira-kira Bu, untuk pemakaian narkoba sendiri Bu, umurnya berapa Bu? Tahu? Nah, kalau di sini ya, yang pernah saya tangani itu umur 14 sampai umur 60 tahun. Nah, jadi kan masih ada klien kita itu yang sudah punya cucu, sudah kakek-kakek, ada yang nenek-nenek, masih menyalahgunakan narkoba. Nah, kalau yang umur 14 tahun itu masih di usia SMP. Nah, memang mereka yang usia SMP ini dari SD sudah mulai merokok, ya, mulai merokok, kemudian hisap ganja, mulai ngobat, ya, pakai Inex, dan pada akhirnya waktu tingkat SMP, ya dia sudah berani menggunakan sabu, dan ini rutin. Nah, kemudian kalau si usia yang sudah lebih dewasa, tentunya dia sudah bisa mengambil keputusan ya, menggunakan narkoba itu dengan berbagai alasan. Ada tekanan dalam rumah tangga, kesibukan dia bekerja, bahkan menggunakan narkoba itu karena memang itu menjadi apa ya, tren gaya hidup bagi dia. Nah, itu jadi kalau usia yang pernah saya tangani seperti itu dari 14 sampai 60 tahun. Apakah mereka mencari jati diri mereka sendiri Bu, yang umur 14 itu Bu? Kenapa? Apakah mereka mencari jati dirinya sendiri supaya dilihat teman-temannya hebat dan mungkin ada yang lain seperti itu Bu, yang umur 14? Benar. Benar, Karis. Jadi memang di usia-usia remaja itu memang mereka masih mencari jati diri. Jadi mereka menganggap ketika mereka menyalahgunakan narkoba itu adalah tren, itu adalah bukti bahwa mereka itu orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau udah pakai narkoba bagi mereka, nah ini loh aku pengakuan bahwa mereka itu ada. Nah, mereka bisa bersama teman-temannya, nyaman bersama teman-teman ketika dia di kelompok teman-teman yang pakai narkoba. Ketika ada mau masuk ke teman yang tidak pakai narkoba, nah itu mereka menganggap belum jadi dirinya sendiri. Akhirnya mencari jati diri, tapi dengan salah. Ya, salahnya apa? Menyalahgunakan narkoba. Nah, itu terus tren ikut-ikutan teman ini juga menjadi permasalahan juga bagi anak remaja. Karena anak remaja kan memang suka ya ngikut teman, apa yang teman pakai, apa yang teman berbuat itu yang mereka ikutin ya supaya dianggap tadi, supaya diterima oleh kelompoknya. Nah, masalahnya kelompok yang salah yang diambil. Nah, karena mereka menganggap ya tadi saya bilang itu menjadi tren. Nah, jadi ketika mau diakui oleh temannya ya apapun mereka lakukan untuk bisa diterima oleh kelompoknya tadi, termasuk menyalahgunakan narkoba. Nah, gitu. Sebentar Bu, mohon maaf Ibu Suryati, mohon mematikan suaranya Bu, agak terganggu suaranya. Oke, kita lanjut Bu. Untuk anak broken home Bu, apakah mereka butuh perhatian Bu atau bagaimana sehingga mereka mencari jalan lain, yaitu narkoba Bu? Ya, jadi memang salah satu faktor ya orang menyalahgunakan narkoba itu keluarga yang broken home. Ini salah satu ya. Nah, mereka butuh perhatian karena apa? Ketika di rumah adanya perpisahan orang tua, ya perceraian orang tua. Nah, ini membuat mereka kehilangan sosok yang harus mereka tiru, yang sosok yang mereka butuh untuk
melindungi mereka, mengayomi mereka. Nah, terkadang juga orang tua yang berantem, nah, membuat si anak tidak nyaman, ya, tidak nyaman tinggal di rumah. Akhirnya dia juga mencari kenyamanan yang di luar. Nah, salahnya kenyamanan yang dia dapatkan itu dengan yang salah. Salahnya apa? Yang menyalahgunakan narkoba bersama teman-temannya. Jadi sebenarnya anak-anak broken home itu butuh perhatian. Makanya ketika memang uh, penyebabnya, salah satu penyebabnya itu adalah keluarga yang broken home, kita sebagai seorang konselor, nah itu harus merangkul mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat yang bisa apa ya, tempat mereka curhat ya. Dan setelah itu kita akan tentunya panggil keluarganya, menjelaskan inti permasalahannya apa, supaya hubungan di dalam keluarga itu harus diperbaiki dahulu. Nah, ketika itu tidak diperbaiki, maka si anak akan terus menyalahgunakan narkoba. Karena memang di awal salah satu faktor penyebab dia pakai itu adalah apa, broken home. Jadi inti masalahnya broken home, dan yang harus kita selesaikan adalah masalah di keluarganya dulu. Barulah nanti permasalahan narkobanya itu dapat teratasi kalau sudah inti masalah itu dapat kita selesaikan. Jadi anak-anak penyalahguna narkoba yang dari broken home ini, mereka butuh kasih sayang, mereka butuh perhatian dari orang tuanya. Kadang orang tua tidak sadar kan, menganggap ya udah, ketika udah dikasih uang yang banyak, fasilitas yang lengkap, dianggap itu ya sudah cukup, apalagi. Nah, ternyata anak nggak butuh itu. Anak butuh itu orang tua ada. Ketika dia susah, ketika dia mau curhat, orang tua ada bersama dia, bisa duduk bersama, bisa curhat, bisa berkomunikasi, bermanja-manjaan, mungkin perlu dekapan, ya. Itu sebenarnya yang mereka butuhkan. Kalau mereka tidak dapat ini, ya mereka lebih nyaman dengan teman-teman yang salah. Itu yang terjadi untuk saat ini, anak-anak yang khususnya remaja yang menyalahgunakan narkoba dari keluarga yang broken home. Dan bagaimana Ibu melihat bahwa faktor ekonomi juga mempengaruhi orang-orang untuk memakai narkoba, Bu? Nah, kalau misalnya faktor ekonomi, memang ya uang, ada uang ini juga buat orang pakai narkoba, ya kan? Nggak ada uang juga orang pakai narkoba. Jadi kalau ada penelitian yang memang lebih banyak itu yang menjadi penyalahguna narkoba itu adalah pekerja swasta, ya, pekerja swasta, karyawan itu sekitar 50%, kalau saya nggak salah ya, sekitar 50% itu adalah para pekerja swasta. Tentunya ketika pekerja mereka ada uang, ya, ada uang untuk membeli. Nah, ketika uang berlebih, gaya hidup tren tadi ini dengan menyalahgunakan narkoba itu yang dianggap sebagai suatu kepuasan bagi mereka, mencari kepuasan dengan cara membeli narkoba karena adanya uang, karena harga narkoba itu tentunya mahal ya. Nah, apalagi jenis sabu gitu ya, itu akan menghabiskan banyak uang. Kalau sudah kecanduan, nah mungkin satu hari bisa 1 juta habis ya. Kalau sudah menjadi pecandu narkoba, nah itu. Jadi itu bagi yang mereka yang punya uang. Nah, kebingungan kadang uangnya untuk apa ya? Nah, ikut tren ke diskotik misalnya, atau ke klub atau kemanapun itu. Nah, ujung-ujungnya pakai narkoba, beli uangnya untuk narkoba. Beda lagi ketika mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah gitu, yang tidak punya duit pakai narkoba, pakai caranya bagaimana tapi nggak punya duit. Nah, mereka itu dijadikan sebagai pengedar atau kurir-kurir, bandar dan pengedar narkoba. Nah, akhirnya mereka dikasih pakai gratis. Ujung-ujungnya kan mereka tetap walau tanpa duit, mereka bisa mendapatkan narkobanya dari bandar dan pengedar. Dengan balasan mereka harus menjual lagi atau menjadi kurir mengantar kepada orang yang lain. Jadi kalau dibilang sekarang ya ekonomi yang menengah ke atas maupun menengah ke bawah, semua juga sudah banyak yang menyalahgunakan narkoba. Kalau dulu orang bilang, orang-orang kaya saja kok yang pakai narkoba, apa kenyataannya tidak seperti itu. Nah, khususnya juga di klinik Pratama BNNP Sumut itu yang kita tanganin ya, rata-rata itu malah mereka yang menengah ke bawah. Nah, buruh pasar, tidak bekerja, itu yang kenyataan di lapangan yang selama ini kita lihat. Nah, itu. Apakah mental berpengaruh, Bu? Kesehatan mental ketika orang memakai Kesehatan narkoba? mental.
Oh, tentu. Ya, itu faktor individu. Jadi kalau kita melihat sebenarnya orang pakai narkoba itu ada tiga faktor penyebab utamanya. Yang pertama itu dari dirinya, yang kedua itu dari lingkungannya, yang ketiga itu memang dari narkobanya itu sendiri. Nah, kalau cerita mental tentunya itu dari individunya ya. Orang yang mentalnya agak misalnya eh, kejiwaannya kurang baik ya, misalnya terlalu hiperaktif, percaya diri, mudah depresi. Nah, kemudian sulit sulit fokus ya, sulit fokus terhadap sesuatu ya, mudah kecewa, terlalu agresif. Nah, ini orang-orang yang bermental seperti ini itu akan mudah menyalahgunakan narkoba atau sadis ya, orang yang sadis, mudah murung atau terlalu gembira yang berlebihan. Nah, ini keadaan emosi seperti ini yang naik turun tidak stabil itu juga mudah ya, salah satu faktor orang menyalahgunakan narkoba. Dan bagaimana Bu, apakah itu cukup lama untuk menyembuhkan kesehatan mentalnya ketika dia memakai narkoba? Ya, memang yang paling sulit itu secara psikis ya, untuk pemulihan narkoba itu secara psikis. Kenapa? Karena memang yang dirusak itu adalah saraf pusat eh, manusia ya, di mana di otak, dan kerusakan ini kan permanen. Nah, kemudian juga tadi kan ada salah satu faktor orang pakai narkoba itu kan adanya narkoba ya, faktor dari narkoba itu selain mudah didapat, di dalam narkoba itu sendiri memang ada zat yang bisa mengakibatkan orang ketergantungan, yang membuat orang jadi edik. Contoh, misalnya di ganja. Di ganja itu ada namanya THC, tetrahidrokanabinol. Nah, THC inilah yang membuat orang menjadi edik, terus ketergantungan. Kemudian kalau misalnya di rokok itu ada nikotin yang membuat orang menjadi candu, merasakan lebih nikmat. Nah, jadi obat-obat seperti ini itu akan tersimpan di dalam memori otak, sehingga ketika kita mau lepas dari penyalahgunaan narkoba secara psikis itu akan lebih lama ketimbang fisiknya. Nah, dia memorinya itu tersimpan dalam memori jangka panjang. Nah, jadi dia sudah sempat pernah tahu, nikmat ya ketika pakai narkoba. Oh, pakai narkoba itu bersama kawan-kawan jadi lebih seru ya. Nah, itu terus tersimpan. Jadi suatu waktu, walaupun dia misalnya sudah berhenti dalam kurun waktu setahun, 2 tahun, ketika dia punya masalah, misalnya stres atau putus cinta atau juga mungkin masalah-masalah lain, nah memori otaknya itu merecall, memanggil kembali kenikmatan-kenikmatan waktu dia pakai narkoba pada saat yang lalu gitu ya, sebelum dia berhenti pakai. Akhirnya timbullah sugesti, rasa kepengen pakai yang tinggi. Nah, ujung-ujungnya balik lagi pakai narkoba. Nah, jadi memang yang harus disembuhkan, harus dipulihkan itu paling utama mental. Nah, atau ya psikisnya dengan cara apa? Salah satunya juga dengan terapi yang dilakukan oleh psikolog. Nah, karena memang mereka yang bisa melakukan terapi-terapi untuk kejiwaannya ya, psikisnya. Nah, itu jadi kalau kita lihat juga klien kita sudah pada membutuhkan layanan seorang psikolog. Nah, ya kita akan merujuk merujuk si klien itu ke psikolog agar permasalahan-permasalahannya itu bisa dituntaskan, dan juga dia bisa masalah psikisnya itu bisa diatasi dengan bantuan seorang psikolog yang lebih profesional seperti itu. Kalau fisik sih mudah ya. Sebulan nggak pakai itu sudah badannya sudah gemuk kembali. Nah, udah sehat, tapi jiwanya yang nggak sehat. Nah, ini yang harus butuh waktu yang panjang. Jadi kalau pemulihannya itu apa ya, kita bilang kalau untuk pulih dari narkoba itu perjuangan seumur hidup. Nah, karena bisa apa? Bisa jatuh lagi, bangkit, jatuh lagi. Jadi ini perjuangan seumur hidup. Kapan dikatakan dia sembuh? Ketika memutuskan pertama kali tidak pakai narkoba, sampai dia meninggal dunia tidak pakai narkoba, itu yang dikatakan sembuh. Berapa sih? Berapa persen? Sangat kecil kan persennya seperti itu. Makanya kita bilang pulih. Ayo kita pulihkan. Nah, selagi dia punya niat yang kuat, dukungan yang kuat juga dari berbagai pihak, ya mudah-mudahan pemulihannya bisa jangka waktu yang panjang. Dan apakah itu menyebabkan tindakan kriminal Bu, jadinya meningkat untuk pemakaian narkoba sendiri Bu?
Oh, tentu. Jadi akar masalah kalau saya pribadi melihat akar permasalahan kejahatan itu adalah penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Karena ketika orang mau menyalahgunakan narkoba, tidak punya uang, dia berani mencuri, merampok. Ketika dia nggak dikasih uang juga oleh keluarga, dia berani menyiksa keluarganya, membunuh keluarganya. Nah, ya, begal juga seperti itu. Jadi hampir semua masalah perampokan tadi ya, pencurian, pembunuhan, mohon maaf juga pemerkosaan. Nah, ini juga eh, dilakukan karena salah satunya orang menyalahgunakan narkoba. Nah, jadi seperti itu. Jadi dapat kita katakan bahwa memang akar permasalahan kejahatan itu sampai saat ini besarnya itu karena masalah narkoba. Mm-mm. Khususnya di Medan ya. Mungkin juga di daerah lain seperti itu ya. Kalau di Medan saya melihat seperti itu. Dan yang paling banyak menjadi eh, tahanan pihak kepolisian atau juga di lapas itu adalah kasus-kasus narkoba. Baik itu kasus kejahatan karena narkoba, kasus pengedaran narkoba maupun kasus penyalahgunaan narkoba. Jadi, Tapi apakah untuk direhabilitasi Bu, alat-alat yang ada di tempatnya itu apakah memadai Bu untuk seorang pecandu narkoba Bu? ya, kalau begini ya, kalau di tempat saya ya, di klinik Pratama BNNP itu karena memang rawat jalan, jadi yang lebih dibutuhkan itu konsepnya itu lebih ke konseling. Nah, ya ada konseling individu, ada konseling keluarga. Jadi tergantung case, nah, masalah yang dia hadapi. Jadi ketika pertama sekali orang datang ke klinik kita ya, ke klinik Pratama, tentunya akan dilakukan kalau dia mau pribadi ya, voluntary, sukarela. Nah, diawali dengan pengecekan urin dulu ya, tes urin. Nah, ketika tes urinnya memang positif, kita lanjutkan dengan namanya ASIS. Pengisian ASIS itu untuk melihat ada nggak penyalahgunaan yang dia lakukan, seberapa besar bahaya dari zat yang telah dia pakai. Nah, setelah kita menggunakan form ASIS ya untuk mendeteksi awal, kemudian kita lakukan asesmen. Nah, asesmennya dilakukan oleh siapa? Oleh seorang asesor ya yang tentunya sudah tersertifikasi. Nah, apa guna asesmen? Asesmen ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana permasalahan narkobanya itu telah mengganggu kehidupannya, baik itu kehidupan pribadinya, kehidupan di keluarga, tentang masalah hukum, tentang masalah kejiwaannya, tentang kesehatannya, dan setelah itu kita dapat menentukan terapi apa yang paling sesuai untuk si klien kita pada saat itu. Nah, jadi kalaulah misalnya dia memang seperti awal saya bilang masih tingkat sedang ya ringan atau sedang ya kita lakukan counselingnya atau pemulihannya di klinik Pratama. Tapi kalau dia sudah memang tingkat ketergantungannya sudah tinggi menjadi pecandu itu akan kita rujuk ke rawat inap. Jadi kalau misalnya fasilitas di kita ya sudah cukup memadai, ya ada konselor, ada asesor, ada juga dokter, ya ada juga alat tes yang dilakukan untuk tes awal ya itu sudah lengkap ya kalau di tempat kita ya di klinik. Jadi klien pun akan diberi eh, pemeriksaan fisik ya oleh dokter. Jadi kalau memang ada penyakit-penyakit ikutan yang memang masih bisa ditangani oleh dokter kita ya itu akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang ada di klinik kita dan itu juga akan diberikan obat. Nah, jadi kalau pelayanan rawat jalan di klinik kita ya, klinik Pratama BNP Sumut itu ada konseling 8 kali ya, kemudian juga ada pemeriksaan dokter dan kemudian ada dilakukan tes urin ya, urin tes itu sebanyak 2 kali. Jadi sesinya 8 kali pertemuan. Biasanya kita melakukan pertemuannya itu setiap minggu bagi mereka. Nah, itu atas kesepakatan kita dengan si klien kita. Nah, kalau dibilang fasilitasnya memadai nggak cukup memadai. Nah, bagaimana kalau misalnya yang dirawat inap? Nah, tentunya dirawat inap ini perlu lebih banyak fasilitas ya kalau untuk dirawat inap. Kenapa? Mereka butuh asrama tempat menginap, mereka butuh tempat olahraga, ruang ibadah, mereka butuh ruang edukasi ya seperti untuk seminar atau pembelajaran. Nah, mereka butuh apa namanya ruang klinik.
Nah, banyak ya. Jadi kalau di tempat rehab yang memang inap, itu banyak sarana dan prasarana yang harus dilengkapi. Tentunya untuk pemulihan bagi si klien. Biasanya pemulihan itu kan ada jangkanya panjang ya, 3 sampai 1 tahun, 3 bulan sampai 12 bulan, tergantung layanan rehabilitasi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga. Kalau di punya BNN sendiri ya, kebetulan di sini ada di Loka Rehabilitasi Deli Serdang, tidak begitu jauh dari Kota Medan, itu miliknya BNN. Nah, di sini rawat inapnya itu juga biayanya gratis ya, dari ditanggung oleh BNN. Itu perawatannya sekitar 6 bulan. Nah, fasilitasnya gimana? Tentunya fasilitasnya sudah sangat memadai karena memang sudah terstandar ya, baik itu sarana prasarana maupun SDM-nya, ada konselor, ada dokter, ada asesor, ada tenaga eh, medis yang lainnya, nah ada security-nya, apalagi ada tenaga vokasionalnya. Nah, jadi memang sangat cukup lengkap ya. Nah, itu yang dilakukan kalau di tempat rawat inap maupun di layanan rawat jalan. Seperti itu, Karin. Kan di masyarakat sekarang ini Bu masih ada yang belum tahu untuk pengguna narkoba, Mm-mm. ada yang apa namanya untuk pecandu narkoba itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Mm-mm. Boleh dikasih Benar. edukasi bagaimana cara membedakannya itu supaya masyarakat bisa tahu dan apa yang dia lakukan ketika melihat pecandu narkoba yang ringan, sedang dan berat. Seperti itu, Bu. Oke, ya jadi memang bagaimana ya mengetahuinya? Tentu untuk mengetahui itu kita harus melakukan asesmen tadi ya, wawancara. Kalau di masyarakat umum gimana? Nah, kalau kita memang sudah terlatih ya, kalau konselor ya, di masyarakat umum bisa melihat begini. Kalau tingkat itu kan ada 3 ya. Ada yang ringan, biasanya penggunaannya tingkat ringan itu biasanya coba pakai. Coba pakai itu sekali sekali pakai, habis itu enggak, mungkin setahun kemudian dia pakai lagi, kayak orang coba-coba merokok misalnya ya, sekali 2 kali udah, habis itu dia nggak pakai lagi, tapi dia pernah pakai, mencobanya karena kepengen tahu mungkin rasanya, udah tahu rasanya, habis itu dia tinggalkan. Nah, itu namanya ringan, masih coba pakai. Ini penanganannya bagaimana? Penanganannya cukup dengan konseling, konseling singkat, kemudian edukasi mengenai bahaya narkoba, sehingga dia paham, oh ternyata yang aku pakai kemarin yang hanya sekali 2 kali itu berbahaya juga ya gitu. Jadi kita harus menanamkan bahwa mengedukasi dia bahwa narkoba itu pasti tidak bermanfaat, berbahaya. Nah, sehingga dia akan meninggalkan penyenggunaannya ya, penyalahgunaannya itu. Itu kalau tingkat yang ringan, masih coba pakai. Nah, kedua itu tingkat yang sedang. Tingkat sedang ini bagaimana? Dia sudah mulai rutin menggunakan narkoba pada saat-saat tertentu ya. Jadi ada saatnya, misalnya setiap malam minggu dia pergi ke diskotik, dia pakai narkoba. Tapi kalau nggak pergi, enggak gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu dia pakai, atau setiap bulan cuma sekali. Nah, tapi bulan berikutnya dia pakai sekali gitu. Jadi sudah mulai ada tahap yang teratur menggunakan narkobanya. Nah, ini bagaimana penanganannya? Kalau sudah seperti ini, sudah bisa dilakukan konseling individu, konseling adiksi, dan kemudian dilakukan rawat jalan. Nah, konsep rawat jalan itu kan tadi ya, pertemuannya itu biasanya 1 minggu sekali. Nah, kemudian dilakukan konseling-konseling terhadap permasalahan yang dia hadapi, periksa kesehatannya oleh dokter. Nah, ini menjadi sangat penting sebelum dia menjadi pecandu yang berat. Nah, kita kita mungkin bisa komunikasi, kalau misalnya kita orang tua bisa komunikasi dengan anak kita, atau kita bertanya deh sama kawan-kawannya, kok udah terjadi perubahan ya, sudah mulai melawan, sudah setiap malam minggu nggak pulang. Nah, mungkin kita bisa cari informasi ke orang lain, khususnya sama teman-teman yang dekat dengan dia. Setelah kita tahu, coba berembuk dengan anak, tanya yang sebenarnya. Nah, kalau dia mengakui, ayo segera bawa untuk melakukan rehabilitasi ya, sebaiknya rehabilitasi rawat jalan. Apalagi mereka yang menyalahgunakan narkoba ini tadi ya, yang sedang ini mereka masih sekolah, misalnya masih kuliah, masih bekerja. Nah, jadi ini salah satu solusi dengan rawat jalan, pemulihannya tetap terjaga, pekerjaannya bisa juga terus dilaksanakan, kuliahnya tetap berjalan, sekolahnya tetap berjalan. Nah, jadi tidak ada yang terganggu.
karena juga masih tahap yang sedang, masih bisa kita lakukan rawat jalan. Nah, bagaimana kalau tahap yang sudah tinggi atau menjadi pecandu? Biasanya ditandai dengan penggunaannya yang setiap hari. Bahkan satu hari itu bisa 3 kali, 4 kali, sama seperti minum obat. Nah, ini biasanya orangnya sudah menunjukkan ciri-ciri fisik dan psikis. Contoh, fisiknya itu sudah mulai terlihat kurus ya, wajahnya cekung. Nah, kemudian sudah apa ya, kulitnya mulai kering gitu. Kelihatan lah ya wajahnya nggak ceria lagi. Nah, matanya suka sayu. Nah, kemudian juga udah mulai suka marah-marah, berani mengancam. Nah, kadang ketawa sendiri. Nah, itu sudah sangat bisa terlihat biasanya kalau dia pada tingkat yang sudah menjadi pecandu narkoba. Kalau sudah pada tahap ini, apapun jenis narkobanya, baik itu sabu, baik itu ineks, baik itu ganja, ya segera bawa untuk melakukan rehabilitasi. Karena ini mereka harus dilakukan rehabilitasi rawat inap, tidak bisa lagi dilakukan rehabilitasi rawat jalan karena memang tingkat ketergantungannya sudah cukup tinggi. Jadi pemulihannya itu harus dalam lingkungan yang terkontrol. Nah, kalau yang rawat jalan kan dia balik-balik lagi ya ke lingkungannya. Jadi sebenarnya memang resikonya lebih besar ya untuk balik kembali. Kalau memang dirawat inap, mereka itu dalam lingkungan yang sudah terkontrol. Jadi lebih mudah membentuk kembali. Nah, lebih mudah dibentuk lagi karakter yang berubah. Nah, mulai dirubah di tempat rehab. Apa yang dirubah? Fisiknya, psikisnya, sosialnya, kemudian juga spiritual. Itu semua diubah dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik lagi supaya normal seperti sedia kala. Nah, jadi jangan takut untuk direhab karena direhab itu bukan di penjara, bukan disiksa, ya karena berantem enggak ada. Malah di tempat rehab itu tempat yang paling baik bagi mereka untuk dilakukan pemulihan karena di sana konsepnya sebenarnya konsepnya macam-macam ya. Ada yang rehab inap itu konsepnya spiritual, ada yang modelnya TC, therapeutic community, itu lebih ke membangun hubungan yang baik sesama kelompok. Jadi satu kelompok membantu kelompok untuk pemulihan. Nah, jadi itu lebih banyak terapi-terapi kelompok, diajarkan terapi kelompok. Ada yang tradisional, misalnya minum jamu, aukup, atau juga pijet. Nah, itu macam-macam sih, tergantung tempat rehabnya. Dan ini semuanya memang tujuannya satu, untuk pemulihan pecandu narkoba. Memang membutuhkan waktu yang lama ya, ada yang bahkan 1 sampai 1 tahun. Nah, jadi seperti itu. Bagi yang ini Bu yang susah untuk rehabilitasi, apakah mereka memiliki rasa malu atau takut nanti diomongin orang dan mungkin takut bahwa tidak baik. Nah, itu bagaimana Bu? Tanggapan Ibu seperti itu ketika melihat orang pecandu yang malu? Iya, ini juga memang hampir rata-rata pecandu narkoba berpikir seperti itu ya, punya pemikiran seperti itu. Nanti ketika aku direhab, ya pasti orang bilang, ih itu penjahat tuh, itu udah pengguna itu. Nah, udah itu nggak usah dikawanin. Kenapa? Memang akan menimbulkan stigma ya, stigma yang negatif di masyarakat. Nah, itu juga yang salah satu hal yang kita ajarkan di dalam tempat rehab, baik itu rawat inap maupun rawat jalan, bagaimana dia bisa menghadapi stigma dari masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Caranya apa ya? Dia harus bisa membuktikan sama masyarakat tidak seperti yang dipikirkan masyarakat. Dia masih bermanfaat, dia masih bisa pulih, dia bisa masih bekerja, dia bisa masih berkarya. Nah, itu yang harus dia buktikan. Nah, jadi jangan takut direhab. Orang kalau orang mau bilang apa sama kita nggak usah peduli. Yang penting kalau dalam pemulihan ini ya, kalau untuk pemulihan pengobatan itu memang kita harus sombong ya. Sombongnya apa? Ya harus memikirkan diri sendiri. Nggak usah dipikirkan orang lain. Ya kalau mikirin orang lain nggak selesai-selesai. Yang satu bilang ini, yang satu semuanya salah yang kita lakukan. Kita mau rehab, dibilang, ih ngapain rehab? Kan malu tuh orang tuanya. Ngapain rehab? Lama, kamu nanti pekerjaan kamu hilang, kamu nanti dipecat. Aduh, banyak. Kalau nggak rehab juga dibilang, kenapa nggak rehab? Jadi susah keluarga. Jadi kalau semuanya itu kita dengar kata-kata orang, nggak jadi-jadi kita untuk pulih. Jadi memang
kalau sudah punya niat yang kuat untuk melakukan pemulihan, ayo silahkan rehab, datang sendiri sebelum ditangkap polisi. Karena kan ada ya orang di rehab itu karena tangkapan polisi atau juga dikirim oleh keplingnya, nah atau orang-orang yang lain masyarakat saking sudah resahnya ya. Jadi sebelum ditangkap polisi, sebelum terjadi kriminal atau diantar paksa oleh keluarga atau masyarakat, ya kita harus sadar diri bahwa kita butuh pertolongan dari orang lain. Kita nggak bisa sendiri, ya pecandu itu nggak bisa sendiri untuk pulih, butuh bantuan dari support dari orang lain dengan cara yang bermacam-macam lah ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ada yang dari agama kah, ada yang dari support dari temannya, atau mungkin bantuan konseling. Nah, itu yang harus mereka tahu. Jadi, stigma itu akan tetap muncul, tapi bagaimana kita bisa mensikapi stigma itu dan merubah stigma masyarakat itu, kita mengatakan bahwa saya tidak seperti itu, saya berubah. Nah, itu tujuan saya di tempat rehab, saya harus berubah. Nah, jadi gitu. Dan itu akan terus berlangsung kalau kita tidak berubah. Nah, tapi kalau kita berubah, yakinlah pandangan masyarakat yang salah tentang kita itu akan berubah. Nah, kalau tadinya takut di tempat rehab juga nanti takut kehilangan pekerjaan atau juga takut dicap buruk oleh orang, ya biarin aja. Buktikan ketika kita tempat di rehab itu kita bisa pulih kok gitu. Kita selesai itu bisa masih mencari pekerjaan. Jadi jangan khawatir. Yang penting diri kita dulu kita sehatkan, kita selamatkan. Nah, baru kita bisa berkarya. Tapi kalau kita tetap begitu-begitu aja, masih dengan kegiatan kita menyalahgunakan narkoba, sampai kapan? Apa sampai mati sia-sia? Kan tidak seperti itu. Nah, jadi ayo direhab. Jangan malu untuk direhab. Nah, karena direhab itu pasti kita dipulihkan, pasti bermanfaat. Nah, baik itu untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Karena ketika seseorang pecandu narkoba itu direhab, bukan aja yang dibantu pemulihannya itu bukan hanya individunya, tapi juga keluarganya. Nah, pasti keluarganya juga butuh bantuan untuk bisa menerima si penyalahguna narkoba itu, si pecandu itu, khususnya ketika nanti dia sudah keluar dari tempat rehab. Jadi pecandunya direhab, keluarganya terus diberi pendampingan dan edukasi. Jadi setelah itu tidak ada lagi yang salah dengan dia dan hubungannya dengan keluarganya. Nah, itu. Tapi kenapa banyak sekali Bu narkoba mengatakan bahwa dia memakai narkoba karena susah tidur, karena stres, mikirin segala hal itu banyak orang memakai alasan seperti itu. Apakah itu untuk menutupi alasan lain atau seperti apa Bu? Ya memang seperti itu ya. Jadi kalau mereka ditanya kok pakai ya, misalnya kita lagi asesmen nih, alasan pakainya apa ya? Itu stres, nggak bisa tidur, sakit. Nah kalau sakit kadang cuma sakit, ada sakit mah gitu kan, sakit sekali kalau mah itu. Jadi kalau misalnya pakai obat, pakai sabu, misalnya dia pakai sabu nih, hilang sakitnya. Nah, berbagai alasan kan. Padahal itu hanya alasan yang klise saja. Nah, efek obat misalnya memang narkotika itu untuk membius, ya, saya akui untuk menghilangkan rasa, ya, rasa sakit. Banyak orang bilang dia sering pusing, kemudian sakit perut, macam lah penyakitnya itu. Kalau udah pakai itu jadi tenang. Ya iya, karena memang terbius pada saat efek obatnya berlangsung. Berapa jam sih efek obatnya? Paling hebat 3 jam. Setelah itu timbul nggak rasa sakitnya lagi, ya timbul lagi. Hilangkannya pakai lagi, ya gitu terus. Akhirnya jadi siklus yang menjadi kecanduan. Nah itu jadi ya itu hanya mitos-mitos yang salah aja yang sengaja dilemparkan atau dikumandangkan oleh para pengedar bandar bahwa misalnya narkoba itu bisa menghilangkan masalah, narkoba itu bisa membuat kita jadi produktif, jadi tetap sehat, semangat, dan kemudian bisa menghilangkan rasa sakit. Nah, itu efek di awal saja ketika efek obatnya berlangsung ya, narkotikanya berlangsung. Setelah itu tidak akan, masalahnya tidak hilang, penyakitnya makin parah, ya kan? Masuk pula lagi racun ke dalam tubuh, ya kan makin parah. Ujung-ujungnya tidak ada yang benar karena itu kan. Nah, jadi itu hanya alasan saja dan itulah sebenarnya perlu edukasi yang kita berikan kepada klien-klien kita ya, khususnya yang pecandu narkoba udah sampai tahap yang
berat mereka supaya sadar, kasih bukti realnya apa rupanya. Nah, jadi tetap kalau dalam menangani pecandu narkoba ini tidak boleh juga kita bohong-bohong ya, misalnya pakai narkoba mati terus dia bilang aduh kawan saya masih sehat-sehat aja, ya kita bilang berapa lama itu bisa sehat. Nah kalau makin lama efeknya, jadi memang harus diberi edukasi yang memang rasional, yang realistis, kasih contoh. Nah jadi mereka paham, oh iya ya ternyata yang aku lakukan ini salah ya. Ya sama kayak kita bilang, e, hilang kok sakitnya habis pakai sabu. Memang itu karena efeknya itu menghilangkan rasa narkotika itu. Tapi kan tidak setiap saat harus kamu konsumsi 3 jam baru hilang. Habis itu datang lagi. Kan dia sadar akhirnya. Oh iya ya, ternyata seperti itu. Kalau tidak kita edukasi ya mungkin bagi dia begitu sakit pakai, begitu lelah dalam bekerja pakai. Ujung-ujungnya ya terus-terusan pakai. Itulah yang akan menyebabkan jadi ketergantungan. Awalnya coba-coba, mulai teratur pakai, ujung-ujungnya mulailah jadi pecandu yang berat. Nah, jadi banyak alasan sih. Misalnya juga karena orang tua, kadang kita cross check, kayaknya orang tuanya baik-baik saja, sayang sama dia. Nah, lagi-lagi alasan. Alasan lain, ikut-ikutan kawan. Lah kalau kita punya punya konsep diri yang bagus, punya ketahanan diri yang bagus, bagaimanapun ajakan kawan, kalau kita nggak mau, pasti bisa kan kita tolak. Ya itu memang apa mereka aja gitu, alasan mereka aja gitu. Karena bisa jadi karena mereka kurang pemahaman yang benar tentang permasalahan narkoba. Itu juga sebenarnya perlu edukasi tentang permasalahan narkoba mulai dari tingkat pelajar sampai juga mahasiswa. Setelah itu ya sudah orang sudah bisa menentukan hidupnya, ya kan? Apalagi yang sudah dewasa, sudah bekerja, dia udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana resiko yang akan dia hadapi. Tapi bagi mereka yang masih sekolah, itu sangat perlu edukasi-edukasi tentang permasalahan narkoba supaya dia bisa tahu hal yang dia putuskan itu baik apa buruk sih, apa sih ya efek yang digunakannya. Nah, jadi saya rasa begitu. Dan bagaimana Bu ketika ini ya Bu ya, ketika orang lagi memakai narkoba. Jadi ini kan kita tahu nih ciri-ciri orang memakai narkoba seperti apa sih Bu? Mungkin tahun-tahun sebelumnya ciri-cirinya seperti ini, tahun ini ada lagi. Jadi mungkin supaya masyarakat bisa mengetahui dan juga bisa mengedukasi untuk para pecandu itu supaya tidak lagi memakai dan mencoba untuk meninggalkan. Seperti itu Bu. Nah, jadi lagi-lagi kita kembali ke tingkatan dulu ya, Karis ya. Tadi kan ada yang memang masih coba pakai, masih tingkat yang sedang. Nah, kalau coba pakai, kemudian sedang yang mungkin sebulan sekali, eh, atau juga kadang ada saat-saat tertentu, pokoknya setiap pesta dia pakai, gitu kan. Kalau nggak ada pesta ya nggak pakai. Atau setiap gajian, atau ada pun. Nah, kalau seperti itu memang sulit terlihat secara fisik, karena pemakaiannya kan jaraknya jauh ya. Nah, itu memang orang awam akan sulit untuk menandai. Makanya orang tua selalu kecolongan. Waktu awal-awal nggak bisa mendeteksi bahwa anaknya makin narkoba. Tapi setelah dia sudah menjadi kecanduan atau menjadi pecandu yang memang sudah penggunaannya setiap hari, ini akan lebih mudah kita deteksi. Contoh, ya, dia sudah mulai, ya tadi fisiknya itu saya bilang sudah berubah, yang awalnya sehat, kita kelihatan sudah mulai kurus, wajahnya sudah mulai kusam. Nah, kemudian apa lagi? Badannya kering, kemudian udah muncul apa ya, batuk biasanya, atau kalau orang yang suka nyabu, giginya sudah banyak yang kropos. Nah, itu ciri fisik misalnya. Ngomongnya mulai cacat. Nah, apalagi ya misalnya badannya sudah banyak apa ya sakit putih-putih gitu ya kayak penyakit kulit gitu. Nah, jadi itu sudah mulai bisa ditandai. Kemudian juga itu secara fisik ya. Kemudian matanya juga kalau misalnya orang pakai ganja itu matanya merah, sayu. Nah, kalau pakai sabu misalnya pupil matanya mengecil. Nah, ini sudah mulai bisa ditandai secara fisiknya. Kemudian psikisnya, itu yang saya bilang, moodnya berubah-berubah. Nah, suka marah-marah, sensitif ya. Kita ngomong sedikit, langsung marah, emosi. Nah, kemudian apa lagi? Nah, dia itu sudah mulai suka murung, mengurung diri di kamar, sudah tidak mau lagi ikut-ikut kegiatan keluarga. Biasanya makan bareng, nih sekarang nggak pernah lagi.
kemudian kalau ada acara-acara keluarga udah nggak mau lagi diajak, sering mengurung diri di kamar, atau dia juga sering membawa kawan-kawannya untuk di kamar, mengunci diri di kamar mereka. Ngapain? Nah, ini kalau udah seperti ini orang tua itu harus lebih waspada, harus curiga. Ngapain ya? Oke, misalnya Bu alasannya belajar. Nah, sekali-sekali ketok pintunya. Benar nggak belajar? Jangan-jangan nyabu di dalam kamar, ya kan? Bersama kawan-kawannya. Nah, jadi kalau udah sering kawan datang, diam-diam di kamar ngapain, habis itu udah nanti pulang satu-satu atau gimana, nggak ada eh, etika yang baik misalnya sama keluarga, ini bisa dicurigai. Nah, kemudian apalagi sering kehabisan uang. Nah, jadi sedikit-sedikit minta uang, sedikit-sedikit minta uang. Untuk apa? Nah, ternyata kan untuk beli narkoba. Jadi eh, orang tua juga harus harus tahu seperti itu, sering kehabisan uang. Nah, kemudian juga yang lainnya juga dia sudah mulai bolos ya, kalau di sekolah itu sudah suka bolos, selalu bermasalah, di kampus juga seperti itu ya. Nah, nilainya sudah mulai turun, yang awalnya berprestasi tidak berprestasi lagi. Nah, ini beberapa ciri-ciri yang orang menyalahgunakan narkoba. Terus tidak ada lagi sopan santun, baik sama orang tua maupun sama orang yang lain. Nah, tidak ada lagi sopan santun, ngomongnya kasar. Nah, itu ya. Jadi ini secara umum, walaupun banyak juga mereka yang menjadi penyalahguna itu bersikap cukup manis untuk menutupi sebenarnya perilakunya sebagai pecandu narkoba. Nah, supaya dia tetap dikasih duit, jadi dia tetap berperilaku manis. Jadi intinya emang kalau kita lihatlah ciri orang yang menyalahgunakan narkoba ya, secara umumnya ada 3 bohong, bengong, nyolong. Nah, itu secara umumnya ya. Nah, tapi tadi ya saya bilang kalau masih tingkat coba-coba atau juga yang mulai teratur pakai itu lebih sulit mendeteksinya karena sesekali dan dia pasti selalu menutupin. Tapi bagi mereka yang sudah menjadi pecandu berat tidak bisa lagi tertutupi karena memang kebutuhan meningkat. Jadi fisik dan psikisnya akan mengalami perubahan yang drastis dari yang dia awal normal. Apakah cukup Bu untuk seseorang direhabilitasi Bu, atau mungkin ada yang lain selain direhabilitasi ketika dia sembuh atau bagaimana? Ya, jadi kalau dibilang cukup lah untuk rehabilitasi, tidak cukup. Jadi makanya kalau di BNN itu ada namanya rehabilitasi berkelanjutan. Setelah dia menyelesaikan program rehabilitasi, maka dia akan melanjutkan ke program pasca rehabilitasi. Nah, kalau program rehabilitasi itu di dalam apa ya, di dalam tempat ya, di dalam lingkungan yang terkontrol ya, di dalam lingkungan terkontrol. Kalau kegiatan pasca rehabilitasi itu dia kan sudah selesai rehab, dia sudah bisa kembali ke lingkungannya. Maka kita bantu mereka untuk menjaga pemulihannya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pemantauan, pendampingan, dan pemberian life skill, edukasi ya, life skill, keterampilan ya, keterampilan untuk hidup. Misalnya kita melatih untuk servis AC, otomotif, buat kerajinan tangan, ya, khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Karena apa? Ketika orang yang tidak mempunyai pekerjaan setelah keluar dari tempat rehabilitasi, kemungkinan dia balik untuk menyalahgunakan narkoba itu lebih besar ya ketimbang mereka yang memiliki aktivitas. Karena kekosongan aktivitas itu juga membuat orang berpikir yang eh, narkoba, berpikir yang negatif kan, apa yang mau dilakukan ujung-ujungnya pakai lagi. Nah, kalau program pemantauan bagaimana? Pemantauan itu kita bisa mendatangi langsung si klien kita ya yang sudah selesai, melihat bagaimana ya keadaannya saat ini, apakah masih bisa memelihara pemulihannya, bagaimana hubungannya dengan keluarga. Nah, kalaupun pada saat COVID ini susah ya mau ketemu ya, jaga jarak gitu. Jadi kita juga bisa melakukan pemantauan itu bisa via telepon atau medsos, yang pasti tetap terkontrol dia. Nah, kemudian ada juga pertemuan-pertemuan kelompok yang kita buat. Jadi beberapa klien yang sudah selesai rehab, yang sudah mengikuti program pasca, kita undang beberapa orang. Di situ kita kasih seperti seminar ya, atau ya seminar lah tentang
bagaimana ya mengedukasi, bagaimana bisa mempertahankan pemulihan. Ada materi-materi yang kita sampaikan supaya mereka tetap bisa menjaga pemulihannya. Contoh, bagaimana cara menolak ajakan teman, bagaimana berkomunikasi yang baik setelah dia selesai rehab, supaya tetap terjaga hubungannya dengan masyarakat, dengan keluarganya. Nah, jadi sehingga support dukungan dari mereka itu bisa tetap membuat dia tidak pakai narkoba lagi, nah, tetap pulih. Nah, jadi program pasca ini sekitar 4 bulan ya. Setelah 4 bulan nanti terus ada pemantauan-pemantauan yang kita lakukan via telepon. Andainya ada klien kita yang memang sudah apa ya lapse atau jatuh atau pakai lagi gitu ya. Nah, ini bisa kita selamatkan, lebih cepat kita selamatkan. Kenapa? Dengan pemantauan tadi. Ya, jadi kita bisa apa ya, konseling lah dengan dia ya. Kita bisa bertanya lagi, kenapa dia pakai lagi, apa penyebabnya. Nah, ini kita bantu menyelesaikan apa sebenarnya yang menjadi inti permasalahan dia pakai lagi. Nah, pun kalau tetap tidak bisa, ya kita sarankan untuk melakukan rehab ulang, baik itu rawat jalan maupun rawat inap. Nah, jadi pemantauan ini cukup penting. Khususnya juga tadi pemberian life skill. Nah, keterampilan-keterampilan hidup bisa aja bercocok tanam, eh, beternak. Nah, jadi setidaknya ada program yang nanti keterampilan yang mereka bisa lakukan ya setelah mereka selesai dari tempat rehab itu, bisa bermanfaat, bisa produktif. Nah, jadi intinya dia pulih, produktif, dan bisa berfungsi sosial lagi di masyarakat. Jadi program pasca ini memang harus wajib diikuti oleh klien-klien yang sudah selesai melaksanakan rehabilitasi, baik itu rawat jalan maupun rehabilitasi rawat inap. Nah, untuk pemantauan pemulihannya. Terakhir Bu, untuk seluruh pertanyaan, seberapa gampang Bu untuk mendapatkan narkoba, dan mungkin ada nggak pesan-pesan Ibu buat anak-anak milenial, ini kan generasi penerus bangsa nih Bu, bagaimana supaya mereka tidak terjerumus di dalam narkoba Bu? Ya, kalau untuk pemulihan gampang nggak gitu ya tadi ya. Ya, tergantung orangnya ya. Misalnya pemulihan itu bisa mudah ketika kita punya niat yang kuat untuk berubah, untuk tidak pakai narkoba lagi, dan ada support dari lingkungan, baik itu keluarga maupun masyarakat. Nah, kalau mendapatkan narkoba mudah enggak? Aduh, saya rasa sekarang sudah cukup mudah. Lebih mudah dari mendapatkan kacang goreng. Nah, kalau orang jual kacang, ya jual kacang, itu malam udah nggak ada, jam 1 malam udah nggak ada. Tapi kalau orang mau mendapatkan narkoba, jam berapapun, nah mau pagi, siang, sore, malam, ada. Nah, dan hampir di setiap tempat ada yang menjual narkoba. Jadi kalau intinya, kalau mudah nggak narkoba didapat? Mudah. Nah, mudah. Karena apalagi kalau sudah tahu ya di mana tempat-tempatnya, itu tinggal didatangin aja. Nah, zaman sekarang nggak lagi didatangin, sudah diantar lagi, iya kan? Nggak perlu datang ke tempat, sudah ada diantar. Nah, jadi kan mudah, asal punya uang saja. Nah, kapanpun mau ada. Jadi eh, hampir setiap tempat ada peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kita sebagai masyarakat ya, atau juga kalian lah sebagai kaum kaum milenial ini harus berhati-hati ketika lingkungan kalian tidak nyaman atau lingkungan kalian tidak aman dari penyalahgunaan narkoba. Ayo amankan diri kalian, gak usah keluar, di rumah saja, atau cari lingkungan yang baru ketika pengen keluar dari rumah. Nah, itu salah satu cara. Kenapa? Terkadang kita tidak bisa mengubah masyarakat. Nah, iya kan? Tapi kita yang tahu diri kita sendiri. Ayo pelajari tentang narkoba yang benar, apa pengetahuan narkoba yang benar. Jadi kalau udah banyak informasi yang benar tentang masalah narkoba, saya yakin kita ya kaum milenial, kalian anak-anak remaja yang milenial bisa terhindar dari narkoba. Kemudian seandainya nih ada yang sudah pakai, jangan sedih, jangan nganggap gak ada lagi gunanya hidup ini. Oh, kalian masih bisa diobatin, kalian masih bisa dipulihkan. Nah, jadi apa caranya? Berobatlah, ya kan, Mas? Datang ke tempat rehab, bertaubatlah. Nah, jadi itu. Jadi kalau udah ada niat,
jangan ditunda-tunda. Nah, ayo ya, jadi eh, ayo ke rehabilitasi. Jadi jangan malu untuk direhab, jangan malu untuk direhab, tapi kita harus semangat untuk bisa mengobati diri kita sendiri. Jadi jangan anggap narkoba itu tren, tidak ada. Narkoba itu tidak ada trennya, malah itu bisa membuat kalian tersandung dengan masalah. Masalah apa? Masalah hukum, masalah di keluarga, masalah di dunia kerja, di pendidikan. Jadi yakinlah tidak ada yang hebat dengan narkoba. Kalian hebat tanpa narkoba. Kalian bisa berprestasi tanpa narkoba. Nah, jadi hidup sehat tanpa narkoba, kemudian jangan takut untuk rehabilitasi. Ayo, rehabilitasi sebelum kalian ditangkap oleh polisi, sebelum kalian juga mati sia-sia akibat menyalahgunakan narkoba. Tidak ada kata terlambat untuk berobat. Nah, jadi itu saja mungkin pesannya bagi kaum milenial. Ya, semoga ini bisa bermanfaat dan kalian semua terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Itu saja saya. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk waktunya dan juga terima kasih atas jawabannya. Semoga ilmu ini sangat bermanfaat buat generasi milenial dan juga bagi orang-orang yang sudah memakai narkoba untuk tidak lagi memakai narkoba. Ya, seperti itu Bu. Terima kasih, sama-sama. Bila ada kekurangan selama acara dan juga nanti saya undang lagi, boleh kan Bu untuk membahas. Silakan. Oke, Terima baik, Bu. kasih, Karis. Terima kasih untuk yang mendengar. Ya, kesehatan selalu Bu di sana. Amin, amin. Ya, amin.